bahwa anggaran pensiun DPR tahun 2021 sampai 2025 hanya sekitar 4,5 sampai dengan 5,4 miliar per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2025 sekitar 700 triliun. Bela tunjangan pensiun DPR, pemerintah bandingkan dengan anggaran pendidikan 700 triliun rupiah. Pemerintah menilai tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI tidak membebani APBN karena nilainya hanya sekitar 5 miliar rupiah per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan yang mencapai 700 triliun rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sucipto, mewakili pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun anggota DPR RI di Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. Sucipto menjelaskan, anggaran pensiun DPR setiap tahun dalam periode 2021-2025 hanya sekitar 4,5 miliar rupiah hingga 5,4 miliar rupiah. Jumlah itu, menurutnya, sangat kecil bila dibandingkan total belanja negara maupun anggaran di sektor-sektor prioritas. Bahwa APBN tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan alokasi anggaran yang sangat besar dibandingkan alokasi pensiun pejabat negara, kata Sucipto. Ia menegaskan, skala anggaran pensiun DPR tidak sebanding dengan pos belanja utama negara. B. Bahwa anggaran pensiun DPR tahun 2021 sampai 2025 hanya sekitar 4,5 sampai dengan 5,4 miliar per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2025 sekitar 700 triliun, kesehatan tahun 2025 sekitar 200 triliun, dan perlindungan sosial tahun 2025 sekitar 500 triliun. Sambungnya, dari data tersebut, pemerintah menilai dalil pemohon mengenai beban fiskal ataupun kerugian konstitusional tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Pemerintah pun meminta MK menolak permohonan dan menyatakan ketentuan mengenai pensiun DPR tetap konstitusional. Uji materi UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun anggota DPR diajukan psikolog Lita Linggayani Gading dan advokat sekaligus mahasiswa Syamsul Jahidin. Sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada Jumat, 10 Oktober 2025, mendalilkan bahwa frasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 1 huruf A menimbulkan ketimpangan hukum. Ketentuan tersebut memungkinkan anggota DPR yang hanya menjabat satu periode 5 tahun memperoleh pensiun seumur hidup bahkan dapat diwariskan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan serta asas negara hukum yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, ujar Syamsul. Pada sidang perbaikan Kamis, 23 Oktober 2025, Syamsul menegaskan jumlah pemohon bertambah menjadi 9 orang dan perkara ini tidak nebis in idem karena pernah diuji sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing, sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan. Para pemohon menilai pemberian pensiun seumur hidup bagi DPR membebani keuangan negara secara tidak proporsional, dengan total manfaat mencapai 226,015 miliar rupiah dari APBN. Kerugian yang kami alami bersifat nyata dan potensial. Sebagai pembayar pajak, kami merasa penggunaan dana pajak untuk pensiun DPR yang hanya menjabat 5 tahun merupakan bentuk ketidakadilan fiskal, tambah Syamsul. Mereka melampirkan petisi 88.834 tanda tangan serta perbandingan sistem pensiun di berbagai negara yang umumnya berbasis masa kerja panjang atau kontribusi. Selain aspek hukum dan fiskal, pemohon juga menyoroti moralitas dan kinerja DPR yang dinilai belum sepadan dengan fasilitas dan tunjangan yang diterima. Polemik pensiun DPR seumur hidup kini menjadi ujian keadilan fiskal. Putusan MK atas perkara ini akan menentukan apakah hak pensiun DPR tetap berlaku seumur hidup atau direvisi demi kesetaraan hukum dan kepentingan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.